Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya lahu ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kembali dipertemukan di dalam program Ngaos Maki Ngaji Online bersama Santren Maki Bandung. Bersama saya Gunar Rahmat dan insyaallah pada sore hari ini atau siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam pelajaran tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir, dan pada hari ini kita sampai pada halaman yang ke-26 tafsir Ibnu Katsir jilid yang pertama. Al-hadis rabi, hadis yang keempat. Qala al-Bukhari, berkata al-Bukhari, hadatsana Amr bin Muhammad, ya, hadatsana Yaqub bin Ibrahim, sana Abi an Salih bin Kaisan an Ibn Shihabin qala akhbarani Anas bin Malik anna Allah taba'al wahya ala rasulihi sallallahu ya. Bahwasanya Allah menurunkan wahyu secara berkesinambungan ya kepada Nabi SAW ya, qabla wafatihi, sebelum wafatnya, hatta tawafahu, sehingga Allah mewafatkannya, aksara makanal wahyu ya, aksara yaitu sebanyak-banyaknya makanal wahyu, apa yang merupakan wahyu itu, summa tukhya Rasulullah SAW ya, kemudian Rasulullah SAW wafat ya, ba'd ya, setelah itu ya, setelah turunnya wahyu sesuai dengan jumlah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadza rawahu Muslimun, maka demikianlah telah meriwayatkan Imam Muslim an Amr bin Muhammad, dari Amr bin Muhammad, hadza ini, wa huwa naqidu, nah, dan dia adalah seorang yang memberikan kritik ya, an-naqid ya, wa Hasan, dan Hasan al-Hulwani, wa Abdib ni Humaidin wa Nasai an Ishaq bin Mansurin al-Kausaj ya. Arba'atuhum an Ya'qub ya, mereka semua meriwayatkan dari Ya'qub bin Ibrahim ibn Sa'ad az-Zuhri bihi. Wa maknahu, dan maknanya adalah Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ya, taba'a nuzulal wahyi ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu secara berturut-turut ya. Itu taba'a nuzula ya, menurunkan wahyu itu secara berturut-turut ala rasulihi, kepada Rasulnya SAW, syai'an ba'da syai'an ya, sedikit demi sedikit. Kullu waktin, nah, pada setiap waktu ya, bima yahtaju ilaihi, sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya, oleh umat Rasulullah SAW. Walam tako patrotun ya, dan tidak terjadi masa kekosongan ba'dal fatrah al-ula, yaitu setelah masa kekosongan yang pertama ya. Allati kanat ba'da nuzuli ya al-malaki awal marrah. Nah, jadi itu yang terjadi masa patroh ini ya, setelah apa? Yaitu setelah turunnya malaikat kali pertama. Nah, jadi pada kali pertama turunnya wahyu itu yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu terjadi patroh ya. Apa itu patroh? Yaitu masa kekosongan wahyu, jadi tidak turun dulu gitu ya. Nah, oleh sebab itu fa'innahu ya, maka setelah itu ya, yaitu setelah turunnya wahyu yang pertama itu ya, istal basa al wahyu ya, itu berhenti tuh wahyu untuk waktu yang wahyu yang, atau terhenti untuk waktu yang tidak lama gitu ya. Jadi iltabasa al wahyu ya, kemudian berhenti ya, waktu itu, wahyu itu untuk beberapa waktu gitu ya. Istalbasa wahyu. Ba'dahinan ya, setelahnya itu beberapa waktu gitu ya. Yuqalu, nah dikatakan ya, qoriban min sintaini ya, itu sekitar 2 tahun ya, jadi sekitar 2 tahun, au aksar ya, atau lebih gitu ya.
kemudian berhenti setelah itu sekitar 2 tahun wa aksaro atau lebih gitu ya. Summa kemudian ya hamial wahyu, kemudian turun wahyu itu ya, wa tataba'a, kemudian setelah 2 tahun itu atau 3 ya, dalam kitab ini, kalau dalam kitab Ulumul Quran ya itu sekitar 2 atau 3 tahun gitu ya, terjadi yang dinamakan dengan patroh ya, kemudian turun ya, summa hamial wahyu ya, watataba'a, dan turun secara berturut-turut gitu. Jadi setelah ada patroh kemudian turun ya, dan watataba'a, dan turun secara berturut-turut. Wa kana awwalu syai'in, adapun yang pertama kali turun ya, nazala ba'da tilkal patroh, turun setelah masa patroh itu, yaitu masa patroh wahyu ya, yaitu ya ayyuhal mudassir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut atau berkemul, kum fa'anzir ya, berdirilah engkau fa'anzir, kemudian berikanlah peringatan ya, fa'anzir, Al-Mudassir. Itu ya, ini oh iya, berarti hadis yang keempat ini terkait dengan Fatratul Wahyi ya. Fatratul Wahyi yaitu masa turun, masa patroh, yaitu masa kosongnya wahyu turun. Al hadisul khamis ya, hadis yang kelima. Hadatsana Abu Nuaimin, hadatsana Sufyan anil Aswad bin Qais qala sami'tu Jundaban, aku mendengar Jundab yaqulu berkata, ishtaka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya. Ini Nabi SAW ya, beliau itu mengadu ya, istakan Nabi SAW ya, walam yakun, dan beliau ya, walam yakun, dan beliau tidak berdiri ya, maksudnya tidak melaksanakan sholat ya. Jadi Rasulullah SAW mengeluh walam yakum lailatan, dan beliau tidak melaksanakan qiyamul lail ya, lailatan satu malam, awal lailatan ini atau 2 malam gitu. Fa'atathu imra'atun. Nah, kemudian datang kepada beliau ya seorang perempuan gitu. Faqalat, maka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ara syaitanaka ya, aku tidak melihat syaitanmu ya, Farin ya. Illa tarokaka, kecuali dia telah meninggalkanmu. Fanzalallahu, maka Allah menurunkan ya, fanzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan wadduha wal laili idza saja ya. Demi waktu duha dan waktu malam apabila dia telah gelap gulita, mawadda'aka rabbuka, tidaklah meninggalkanmu Tuhanmu ya, wa ma qalaka. Wa qad rawahu al-Bukhari, dan sungguh telah meriwayatkannya Al-Bukhari fi ghairi maudu'in ya, bukan dalam eh, satu tempat saja. Aidon juga, wa Muslimun, dan Imam Muslim, wa Tirmizi dan Nasa'i min turukin ukhar, dari jalan yang lain ya, yaitu an Sufyan wa huwa Sawri wa Sab'at bin al-Hajjaj kilahuma anil Aswad bin al-Qais ya, al-Abdi an Jundab bin Abdullah al Bajili bihi wasayati al-kalam ya, dan akan datang penjelasan ala hadzal hadis, terkait dengan hadis ini, di tafsiri surat Duha, pada tafsir Duha. Jadi nanti ya, entah berapa tahun lagi karena kan ini nanti akan kita bahas murattab ya. Ya, jadi berapa tahun lagi nanti akan dibahas, wallahu alam ya, karena ini hadis ini berkaitan dengan seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW ya, dan dia berkata ya, ma'aro syaitonaka ya, illa tarokaka ya, gue tidak melihat syaitanmu kecuali dia telah meninggalkanmu gitu ya. Anzalallahu ta'ala ya, maka Allah Ta'ala menurunkan wadduha ya, demi waktu duha, walaili idza saja, dan apabila malam telah gelap gulita ya, ma wadda'aka, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu ya, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, qalaka itu abgodoka ya. Tidak juga dia marah kepadamu, qala itu qalaka.
yaitu tidak membenci membenci gitu. Itu. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, eh, jadi insya Allah nih terkait dengan hadis yang kelima ini ya nanti akan dibahas penjelasannya pada surat Ad-Duha. Ya, jadi wallahu alam berapa tahun lagi. Wal munasabatu fi zikril hadis dan yang menjadi sebab ya, penyebutan hadis ini wallazi qablahu dan yang sebelumnya fi fadailil Quran dalam fadilah Al-Quran anallah taala ya bahwasanya Allah taala ya lahu bi rasulihi inayatun azimatun ya. Allah taala itu ya menolong rasulnya dengan pertolongan yang luar biasa ya wa mahabbatun syadidatun nah dan ya, mencintai dengan rasa cinta yang teramat sangat haitsu ja'alal wahya ya, yang mana Allah taala menjadikan wahyu itu mutatabi'an turun secara berturut-turut alaihi atasnya walam yaqta'hu anhu dan tidak memotong darinya walihada ya maka oleh sebab itu innama anzala alaihi al-Qur'ana mufarraqan. Nah, Allah taala menurunkan Al-Qur'an itu secara apa yaitu mufarraqan ya secara terpisah-pisah. Nah, liyakuna dzalika agar hal tersebut ya menjadi ablago ya menjadi lebih sampai fil inayati wal ikram ya dalam hal inayah yaitu memberikan perhatian ya kepada Rasulullah SAW wal ikram ya dan juga untuk memuliakannya itu jadi memang terkait dengan hal ini Allah tabaraka wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur mufarraqan itu terpisah-pisah ya mufarraqan munajaman. Qala Al-Bukhari berkata Al-Bukhari rahimahullahu nazal Al-Qur'anu bilisani Quraisyin ya wal Arab. Jadi Al-Qur'an itu turun dengan lisan Quraisy ya wal Arab dan orang Arab. Qur'anan Arabiyan. Quran yang diturunkan dengan lisannya orang Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin dengan lisannya atau lidahnya orang Arab secara sempurna. Hadasana Abul Yaman telah menceritakan kepada kami Abul Yaman hadasana Syuaib telah menceritakan kepada kami Syuaib an Zuhri dari Zuhri akhbaroni telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik Anas bin Malik qala wa amara Utsman bin Affan maka kemudian Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit wa Sa'ad bin Al-As ya wa Abdullah bin Zubair wa Abdullah bin Haris ya orang-orang yang bin Hisham untuk apa an yansahuha untuk menyalinnya an yansahuha untuk menyalinnya fil masahifi dalam mushaf-mushaf ya ini ya jadi pada masa Utsman bin Affan ini tansik ya, yaitu menyalin salinan Al-Qur'an ke dalam mushaf wa qala lahum dan Utsman berkata kepada mereka idzakhtalaftum antum apabila kalian berbeda ya itu ya, jadi apa dalam hal apa ya apa dalam hal penulisan gitu ya idzakhtalaftum antum apabila kalian berbeda gitu wazida fi arabiyatin dan ditambahkan dalam Arabiyah min arabiyatil Quran ya dalam bahasa Arab Al-Quran faktubuha maka tulislah dia gitu bilisanin Quraisy dengan lisan Quraisy ya. Karena ya dalam bahasa Arab itu ada beberapa kalimat pada bahasa kabilah itu yang berbeda dengan bahasa yang biasa dipergunakan dalam Al-Quran gitu. Maka kalau didapati ya, dalam bahasa Arabnya itu ya ya ada tambahan dalam bahasa Arab ya dalam dari bahasa Al-Quran faktubuha bilisani Quraisy maka tulislah dia dengan bahasanya orang Quraisy fa'inal Quran ya karena Al-Quran itu nazala bilisanihi itu turun dengan lidahnya orang Quraisy fa'alu maka kerjakan maka mereka mengerjakannya adalah hadis kit'atun ya hadis ini adalah merupakan potongan min hadisin dari satu hadis saya di koriban ya akan datang ya dalam waktu dekat al kalamu alaihi pembicaraan tentangnya
Wa maksudul Bukhari, dan maksud Imam Al-Bukhari minhu dari sini yaitu zahirun, jelas. Wa huwa, dan dia adalah annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an itu nazala bilugati Quraisy. Al-Qur'an itu diturunkan dengan lidahnya orang Quraisy. Wa Quraisy, ya, dan Quraisy itu adalah khulasatul Arab, ya, itu adalah gambaran, ya, secara ringkasnya orang Quraisy itu adalah gambaran orang Arab gitu ya. Maka mereka dikatakan sini khulasatul Arab. Ya, mereka adalah gambaran ringkas, ya, dari orang Arab. Ringkasnya kalau mau melihat orang Arab, lihat orang Quraisy. Walihada qala Abu Bakar bin Abi Dawud, ya. Nah, maka oleh sebab itu berkata Abu Bakar bin Abi Dawud, Hadasana Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Khalad, sana Yazid, ya, telah menceritakan kepada kami Yazid, sana Syaiban, telah menceritakan kepada kami Syaiban, an Abdul Malik bin Amir, ya, dari Abdul Malik bin Amir, an Jabir bin Samrah, dari Jabir bin Samrah, sami'tu Umar, aku mendengar Umar bin Khattab yaqulu berkata, la yamliyanna, janganlah salah seorang di antara kalian menulis, ya, gitu. Atau la yumliyanna, janganlah salah seorang di antara kalian menulis fi masahifina, di mushaf-mushaf kita, hadhihi, ya, ini, illa, kecuali Gilmanu Quraisy, kecuali anak muda dari kalangan Quraisy, ya, atau Gilmanu Sakib, atau para pemuda dari kalangan Bani Sakib. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kedudukan dari para orang Quraisy atau orang Bani Sakib itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam kitabah Al-Qur'an. Waqala Aidon, dan berkata juga, hadasana Ismail bin Asad, ya, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Asad, hadasana Hauzah, ya, hadasana Auf, an Abdullah bin Fadalah, qala, berkata, lamma arada Umar, ketika Umar menginginkan an yaktubal imamah, ya, untuk menulis itu mushaf al-imam, ya, adalahu naparon, ya, min ashabihi, ya, mendudukannya, ya, bagi dia naparon, seorang pemuda, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, waqala, dan berkata, idza ikhtalaftum, apabila kalian berbeda, fil lugati, dalam bahasa, faktubuha, maka tulislah dia bilugati Mudor, dengan bahasa Bani Mudor. Fa inal Qur'ana, ya, maka Al-Quran itu, ya, maka sesungguhnya Al-Quran itu nazala bilugati rajulin, turun dengan bahasa seorang laki-laki, min Mudor, ya, dari Bani Mudor, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, Bani Quraisy. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, Qur'anan Arabian, Qur'an Arabian, Gueroji Iwazin, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, la'allahum yattaqun, agar mereka semua bertakwa. Surat Az-Zumar ayat yang ke-28. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin, ya, sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang telah diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, turun bersamanya ruhul amin, malaikat Jibril, ala qalbika, ya, kepada hatimu, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan, bilisanin arabi mubin, dengan lidah orang Arab yang jelas. Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, dan ini adalah bahasa orang Arab, atau, ya, bahasa orang Arab yang jelas. Surat An-Nahl ayat 103. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan, ya, kalaulah kami menjadikan Quran itu dengan bahasa ajam, laqalu, pasti mereka berkata, laula fussilat ayatuhu, ya, seandainya saja, ya, laula fussilat, seandainya saja tidak ditafsir, ya, ayat-ayatnya, ajamiyun, ya, apakah dia itu ajami wa arabi, ya, dan arabi, ya. Al-Fussilat ayat 44. Ila ghairi zalika minal ayat, ya, ya, dan yang selain itu, ya, dari ayat,
adalah yang menunjukkan ala zalika. Nah, jadi sangat jelas ya dari ayat-ayat ini bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam bahasa Arab Quraisy yang fasih bilisanin Arabiyyin mubin. Summa dzakara Al-Bukhari, kemudian mengatakan Al-Bukhari rahimahullah ya, hadis hadis Ya'la bin Umayyah annahu kana yaqulu, bahwasanya beliau pernah berkata ya, laitani ara Rasulullah, seandainya saja aku melihat Rasulullah SAW hina yanzilu alaihil wahyu, ya ketika turun kepadanya wahyu, pada karol hadisa, kemudian beliau menyebutkan hadis alladzi sa'ala, yang menanyakan aman ahrama bi umratin, tentang orang yang ihram untuk melaksanakan apa umroh ya, wahua, dan dia mutadommihun bitibin, ya dikucuri dikucuri dengan itu, dengan minyak wangi, wa alaihi jubbatun, dan dia memakai jubah. Qala panazara Rasulullah sa'atan. Nah, maka kemudian ya Rasulullah SAW melihatnya ya ya, sekejap gitu. Summa faji'ahu. Nah, kemudian didatanginya itu al-wahyu. Fa asyara Umaru ila Yahya. Kemudian Umar menunjuk kepada Ya'la. Ai, ta'al, sini. Faja'a Ya'la. Maka kemudian Ya'la pun datang. Fa adkhala ra'sahu. Nah, kemudian beliau memasukkan kepalanya. Fa idza huwa ya Muhammarul wajhi. Ya, pada ketika itu dia menutup wajahnya. Ya gutu kazalika saatan. Nah, menutup dengan demikian ya saatan itu satu apa sekejap. Summa ya suri anhu. Nah, kemudian ya dia datang mendatanginya. Faqala aina alladzi sa'alani anil umrati anifan. Mana orang yang mendatangiku ya atau menanyaiku barusan anil umroh, tentang umroh. Pada karo, maka kemudian menyebutkan amarahu ya pada karo amrahu, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan perintahnya binazil jubbati, nah untuk meninggalkan jubahnya. Nah, jadi nggak boleh ya pakai jubah ketika umroh itu ya, binazil jubbati, untuk meninggalkan jubahnya, apalagi memakai penutup kepala, nah, penutup wajah gitu ya, itu nggak boleh gitu. Ya, memakai penutup wajah, penutup kepala dalam umroh itu tidak boleh gitu. Ya, pada karo amrohu binazil jubah, nah wal gosli atib, nah, dan untuk mencuci atib, yaitu minyak wanginya gitu. Wahadal hadis, dan hadis ini ya, rawahu jama'atun, telah meriwayatkannya ya, jamaah sekelompok min turukin adidatin, ya sekelompok ahli hadis ya, dari jalan periwayatan yang banyak gitu. Wal kalamu alaihi, dan pembicaraan atasnya fi kitabil haji, yaitu dalam kitab al-hajj. Wala tadharu munasabatun, dan tidak nampak persesuaian ma bainahu, apa yang antaranya, wa baina hadhihi tarjamah, dan antara biografi ini, walayakadu, dan hampir saja, walau zukira fit tarjamah, walaupun disebutkan dalam terjemah, allati qablaha, yang sebelumnya, lakana azharu. Nah, ini adalah lakana azharo. Nah, ini akan lebih jelas wa abyana ya, dan lebih nyata. Wallahu a'lam ya. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi ini hadis-hadis yang terkait dengan bahwasannya Al-Qur'an, yang hadis yang ini ya. Hadis yang ini dikatakan wala tazharu munasabah ya, tidak ada, kayak nggak ada kaitannya gitu. Kayak nggak ada kaitannya gitu. Hadis yang ini disebutkan dalam Fadailul Quran ini gitu ya. Karena ini kan berbicara terkait bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas lagi nyata gitu. Ya, begitu. Hmm. Jam'ul Quran. Ini Jam'ul Quran ya. Setelah sampai kita pada bab terkait dengan Jam'ul Quran. Apa itu Jam'ul Quran? Jam'ul Quran artinya
pengumpulan Al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an disatukan ya dalam satu mushaf. Kemudian nanti ada mushaf yang dinamakan dengan mushaf Al-Imam ya. Qala al-muallif Asy-Syaikh Imaduddin bin Katsir rahimahullah. Berkata muallif Syekh Imaduddin bin Katsir, bima wujida ala zahril juz'il awal ya min tafsirihi ya, apa yang didapati atas bagian depan dari juz pertama dari tafsirnya. Faidatun jalilatun hasanatun, yaitu faidah yang agung lagi baik, sahabat tapi sahihain, yang telah nampak atau telah tetap dalam sahihain, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu qala jam'ul Qur'ani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengumpulan Al-Qur'an itu ya pada masa Nabi SAW gitu. Ya penggabungan bolehlah. Penggabungan atau penyatuan Al-Qur'an itu ya pada masa Nabi SAW ya arba'atun, itu 4 orang nih. Ya jadi yang mengumpulkan Al-Qur'an pada masa Nabi SAW itu ada 4 orang. Kulluhum minal ansor, semuanya dari Ansor. Siapa? Yaitu Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Faqila lahu, maka dikatakan padanya, man Abu Zaid? Siapa Abu Zaid ini? Gitu, ya. Qala, berkata bahwasanya Abu Zaid itu adalah ahadu ya umumati. Abu Zaid ini adalah salah seorang di antara umumah ya. Apa nih umumah? Atau umum. Seorang yang orang yang biasa gitu. Ahadu umumati. Ya salah seorang yang orang yang biasa saja gitu. Ya, dari kebanyakan manusia gitu ya. Ya, ahadu umumati ya. Wa fil lafdzil Bukhari, dan dalam lafaz untuk Imam Al-Bukhari, an Anasin, dari Anas qala berkata, lam yajma'il Qur'an, ya, tidak mengumpulkan Al-Qur'an itu ghairu arba'atin ya, selain 4 orang ini, Abu Darda, kemudian Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Zaid, wa nahnu warasnahu, dan kami ya, mendapatkan warisannya gitu. Qultu, berkata Abu Zaid hadza laisa bimasyhur. Abu Zaid ini bukan orang yang terkenal gitu. Li'annahu mata qadiman, karena beliau meninggal lebih dahulu. Wa qad zakaruhu fi ahli Badar. Dan mereka telah menyebutkannya bahwasanya Abu Zaid ini salah seorang dari ahli Badar. Wa sammahu ba'duhum, dan menamai beliau sebagian mereka Sa'id bin Ubaid, itu Sa'id bin. Wa makna qauli Anas, dan makna dari perkataan Anas ya. Lam yajma'il Qur'an ya, tidak menghimpun Al-Qur'an itu, yakni minal ansor ya, dari kalangan ansor siwa haula ya, melainkan hanya mereka berempat ini. Wa ila ya, dan kecuali paminal muhajirin, adapun dari kalangan muhajirin ya, jamaatun ya, mereka itu ya satu kelompok gitu. Kanu yajma'una Al-Qur'an, dalam mereka menghimpun Al-Qur'an, seperti As-Siddiq ya, Abu Bakar, wa Ibnu Mas'ud ya, wa Salim maula Abi Huzaifah wa ghairihim. Banyak ya kalau dari kalangan Muhajirin. Sementara kalau dari kalangan Ansor tadi yang disebutkan, yaitu sini Abu Darda ya, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Dalam yang lain ini Ubay bin Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Nah, tapi kalau Anas lebih cenderung ini nih, 4 orang ini ya. Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Kemudian qala Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, berkata Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, qad ulima ya, qad ulima bil ittirari ya, telah diketahui ya dengan ittirar itu terkait dengan penting ya, kalau ikuti urgensitas itu ya, telah diketahui dengan urgensitasnya ittiror. Maksudnya apa? Ya, qad ulima bil ittiror, dan sungguh telah diketahui ya secara nyata gitu.
anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah qaddama Abu Bakrin. Beliau memajukan Abu Bakar fi maradil maut ya ketika beliau sakit dalam menghadapi kematian ya. Disolia bin nas agar salat di hadapan manusia menjadi imam maksudnya. Waqad sabata fil khabaril mutawatiri dan sungguh telah tetap dalam khabar yang mutawatir anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW qala berkata kepada siapa tuh? Pada Abu Bakar. Liya um berkata kepada umatnya. Liya umman nas aqra'uhum. Agar mengimami manusia itu orang yang paling bagus bacaannya gitu ya. Jadi ya itu yang pertama itu liya umman nasa aqra'uhum bil Quran, orang yang paling bagus bacaan dalam membaca Quran gitu. Walau lam yakun as-siddiqu aqra'al qaum. Kalau saja Abu Bakar As-Siddiq itu bukan orang yang paling yang paling fasih bacaannya, lama qaddamahu alaihi. Pasti Rasulullah tidak akan menjadikan dia sebagai imam yang dimajukan, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini sangat jelas bahwasanya apa tuh Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang bagus bacaannya, ya, orang yang paling bagus bacaannya sehingga kemudian Nabi SAW menjadikan beliau sebagai apa? Sebagai imam. Tuh. Naqalahu Abu Bakar ya, Az-Zanzawiyah di kitab Fadail Siddiq Anil Asy'ari. Cerita ini dinukil atau kisah ini dinukil oleh Abu Bakar bin Zanzawi di kitab Fadail Siddiq Anil Asy'ari dari Asy'ari. Wahaka Al-Qurtubi di awal tafsirnya dan telah menceritakan Al-Qurtubi di awal tafsirnya Anil Qadi Abi Bakar Al-Bakilani ya, annahu qala ba'da zikrihi hadis Anas bin Malik hadza. Ya, setelah bahwasanya beliau berkata setelah menyebutkan hadis Anas bin Malik ini, hadza ini faqad sabata biturukil mutawatirah. Sungguh telah tetap dengan jalan periwayatan yang mutawatir annahu bahwasanya dia ya, jama'al Qur'an yang menghimpun Al-Qur'an itu ya adalah Utsman wa Ali Tamim Ad-Dari Ubadah bin Sufyan wa Abdullah bin Amr bin Al-As Faqaulu Faqaulu Anas dan perkataan Anas bin Malik lam yajmahu wairu arba'atin tidak menghimpunnya kecuali empat. Ini siapa? Yang tadi itu ya. Yahtamilu mengandung kemungkinan annahu lam yakhudhu talakian ya, bahwasanya selain yang empat ini tidak mengambil secara talaki ya langsung talaki min piyi dari mulut Rasulullah SAW dari mulutnya Rasulullah SAW gitu ya goiru haula ya, kecuali empat goiru haulai arba'ah ya kecuali empat orang itu gitu wa ana ba'dahum ya bahwasanya sebagian dari mereka ya talaqo ba'duhu an ba'din ya bahwa sebagian dari mereka itu ya talaqo itu talakinya itu ya satu satu sama lain gitu jadi saling talaki gitu. Nah kalau sementara yang empat ini adalah langsung gitu dari Rasulullah itu qala berkata waqad tazaharati riwayah sungguh telah menjadi nampak riwayat bi anal a'immatal arba'ah bahwasanya empat orang imam jama'ul Qur'ana mereka menghimpun Quran ala ahdi Nabi sallallahu ya maksudnya imam yang empat itu yaitu Abu Bakar Siddiq kemudian Umar bin Khattab ya, kemudian siapa tuh Ali bin Abi Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib jama'ul Quran ala ahdi Nabi sallallahu mereka mengambil atau mengumpulkan Quran pada masa Nabi SAW. Di ajli sabkihim. Ya disebabkan karena mereka terdahulu masuk ke dalam Islam gitu. Ya wa i'zami rasuli lahum. Ya dan karena Rasulullah SAW saja memuliakan mereka. Ya, jadi jelas. Ya. Qala Al-Qurtubi berkata Al-Qurtubi lam
yazkur al-qadi lam yazkuri al-qadi ibn Mas'ud, ya, belum menyebutkan Al-Qadi bin Ibnu Mas'ud, atau lam yazkur Al-Qadi. Al-Qadi belum menyebutkan Ibnu Mas'ud. Wasaliman, dan juga Salim maula Abi Huzaifah. Wahuwa wahuma, dan keduanya yaitu Ibnu Mas'ud dan juga Salim, huma miman jama'al Quran. Keduanya adalah orang yang menghimpun Al-Quran. Tuh. Qala Al-Bukhari, berkata Al-Bukhari, hadasana Musa bin Ismail, hadasana Ibrahim bin Sa'ad, hadasana Ibnu Syihab an Ubaid bin Sabak anna Zaid bin Sabitin, bahwasanya Zaid bin Sabit qala, berkata, ursila ilayya Abu Bakar, arsala ilayya Abu Bakar. Abu Bakar mengutus kepadaku, yaitu maktala ahlil Yamamah, Miktal, dan dia adalah ahli Yamamah. Fa'idha Umar bin Khattab, ya, dan ketika itu Umar bin Khattab, ya, indahu, bersamanya. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, inna Umar bin Khattabi atani, sesungguhnya Umar bin Khattab itu mendatangiku. Faqala innal qatla qad istakharra, ya, biqura'il Qur'an. Oh ya, sesungguhnya, ya, peperangan itu, ya, sungguh telah menimpa atau ya mewafatkan, ya, itu biqura'il Qur'an, itu orang-orang yang mereka menghafal Al-Qur'an, gitu, ya. Ya, jadi inal qatla, sesungguhnya peperangan itu qadis taharraq, sungguh telah, ya, mengurangi, ya, mengurangi orang-orang yang qurra, yaitu orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, gitu. Wa ini, dan sesungguhnya aku, tuh, aku itu takut an yastahira, al-qatlu, ya, membinasakan peperangan itu bil qura, yaitu para ahli qura, bil mawatin, ya, di tempat-tempat yang lain, gitu. Pak yuzhiba, atau pak yadhaba kasirun minal Qur'an, maka kemudian akan hilang kebanyakan dari Al-Qur'an. Wa inni ara, dan sungguh aku melihat, ya, anta muro bijamil Quran. Dan aku berpendapat bagaimana engkau memerintahkan untuk menghimpun Al-Quran. Fakul tuli Umar, maka aku berkata kepada Umar, ini Abu Bakar, berkata kepada Umar, kaifa naf'alu syai'an, bagaimana kita melakukan sesuatu, lam yaf'alhu Rasulullah SAW, yang belum dilakukan oleh Rasulullah SAW. Qala Umar, kata Umar, hadza wallahi khair, ini terbaik, ya. Kalau tambahan teh itu dari saya. Hadza, ini, ya, wallahi, demi Allah, khairun, baik. Falau, ya, falam yazal Umar, ya, maka terus saja Umar yuraji uni, nah, itu terus saja dia tuh bolak-balik, gitu, kepada aku. Pada siapa? Kepada Abu Bakar. Bolak-balik, gitu. Yuraji. Hatta, sehingga syarahallahu sadri lidzalika, Allah kemudian melapangkan hatiku untuk hal itu. Wa ra'aitu fi dzalika alladzi ra Umar. Aku melihat, ya, dalam hal tersebut apa yang dilihat oleh Umar. Qala Zaidun, berkata Zaid, qala Abu Bakar, ya, innaka rajulun syabun akilun, ya, la natahammuka, ya, sesungguhnya, ya, engkau adalah orang yang apa, seorang laki-laki pemuda yang berakal, ya, dan engkau bukanlah seseorang yang dituduh dengan sesuatu pun. Waqad kunta taktubul wahya. Engkau itu dulu orang yang menulis wahyu, ya. Tuh. Engkau dulu adalah orang yang menulis wahyu oleh Rasulullah SAW, bagi Rasulullah SAW, ya. Pak tatbu'il Quran, ya. Patat ba'il Quran, maka hendaklah engkau mencetak Al-Quran, ya. Pak ajmi'hu, maka kumpulkanlah dia. Allah, kemudian berkata nih Zaid, wallahi, demi Allah, lau kalafuni, kalaulah saja mereka memberikan beban kepadaku, nakla jabalin, dengan, ya, mengangkat gunung,
minal jibal dari gunung-gunung itu, makana alaya, tidaklah sesuatu itu lebih berat, ya, makana alaya asqala mimma amaroni bihi. Nah, kecuali dengan apa yang mereka perintahkan kepadaku bihi dengannya, min jam'il Quran, dari menghimpun Al-Quran. Allah. Qultu, bagaimana? Kaifa tab'aluna syai'an? Ya, bagaimana kalian melakukan sesuatu lam yaf'alhu Rasulullah SAW, yang belum dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini kata Zaid bin Sabit ya. Wala huwa Allahi khair. Ya. Dia itu demi Allah baik gitu. Falam yazal Abu Bakar, ya, ya, dan masih saja Abu Bakar itu yurojiuni, ya, bolak-balik kepadaku, hatta syarahallahu sadri, sehingga Allah melapangkan dadaku, ya. Jadi terjadi keraguan dulu di antara para sahabat, ya, belum langsung apa untuk menghimpun Al-Quran. Wah, coba bayangkan kalau sekarang tidak dihimpun seperti ini, ya. Ya, gitu. Lilladzi syarahalahu, ya, bagi yang telah melapangkan, ya, dadanya Abu Bakar dan Umar, ya. Pat Patataba'tul Quran, ya, kemudian aku melakukan menelusuri Al-Quran, ya, itu ajma'uhu, nah, aku mengumpulkannya, ya, yaitu minal usbi wal lihab, ya, kemudian wa suduro rijal. Nah, ini beliau itu tidak langsung, ya, tapi beliau telusuri dulu, gitu. Ya, telusuri Al-Quran, dan kemudian diambil tuh dari apa, ya, dari kulit, ya, atau pelepah kurma, gitu, gitu, ya, dari kulit kan dulu begitu, dari kulit, kemudian pelepah kurma, ya, kemudian lihat suduro rijal, ini dari hati manusia. Wa wajadtu akhir surati Taubah ma Abi Huzaimah. Aku mendapati akhir surat At-Taubah itu, ya, bersama dengan Abu Huzaimah Al-Ansari. Lam ajidha ma'a ghairihi. Aku tidak mendapati di orang lain, gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Oh, Masya Allah. Hatta khatimati baro'ah. Sampai dengan dia daripada surat Allah. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah, ya. Mumtaz ini, ya. Mumtaz, mumtaz. Mumtaz sekali nih, Bapak, ya. Hebat, ya. Wah, menarik, ya. Semakin menarik. Insya Allah nanti besok anak lanjutin nih ceritanya. Menarik ini, ya. Sampai sebegitunya itu. Dan belum ada komputer lagi, ya. Belum boro-boro, ya, komputer. Ini catatannya saja berserakan ini, ya. Ada yang dari apa, di kayu, ya. Kemudian pelepah kurma, ya, di batu, di kulit itu dikumpulkan. Allah. Wah, luar biasa. Ya. Kayaknya kalau kita zaman sekarang, ya, masih tenang-tenang saja. Ya, kalau lihat para sahabat, masalah Allah. Insya Allah, ya. Nah, ini besok Anda lanjutkan sampai kita baru sampai halaman 30, ya. Insya Allah bisa halaman 30 Anda lanjutkan, ya. Ya, sampai sini dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.